بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara cinta artinya berbicara sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kelak hari kiamat datang, pembahasan tentang cinta tidak akan selesai. Setiap generasi mempunyai pembahasan yang menarik tentangnya. Islam sebagai agama paripurna juga andil membahas topik ini. Islam mengatur tentang cara bercinta dan siapa yang layak dicinta. Bahkan tidak jarang kita temukan jargon Islam sebagai agama cinta. Juga banyak manusia menemukan jati diri dan bangkit, bahkan menemukan bakat yang selamanya terpendam dalam dirinya karena cinta. Meskipun tidak sedikit pula dengan cinta orang justru kehilangan akal sehat dan melakukan berbagai kejahatan yang sangat tidak manusiawi atas nama cinta. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin menjelaskan satu bab khusus tentang cinta, mahabbah, mulai dari dalil-dalil cinta, hakikat, sebab, dan siapa yang berhak mendapatkan cinta. Dalil-dalil cinta dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara cinta. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah," yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Hadis Rasulullah SAW juga tidak kalah menarik ketika membahas cinta. Ya Rasulullah, mal iman? Qala ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaika mimma siwahuma. Rawahu Ahmad. Yang artinya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud iman? Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan cinta, orang akan menjadi istimewa di sisi pencipta. Tanpa cinta, ia tidak lebih sekedar seorang hamba yang tidak mempunyai nilai lebih dari sisi Tuhan. Imam Al-Ghazali menulis kalam hikmah yang disampaikan Syekh Syari As-Saqati, tokoh sufi pertama kota Baghdad. Kelak di hari kiamat, semua umat akan dipanggil menghadap Allah sesuai nama-nama nabinya. Maka dikatakan, wahai umat Musa, wahai umat Isa, wahai umat Muhammad, kecuali para pencinta Allah. Maka mereka akan dipanggil, wahai kekasih Allah, kemarilah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika hati mereka hampir bercerai-berai karena bahagia sebab panggilan itu. Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Menyimak penjelasan di atas, cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengan seorang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan, seolah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak, dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu sendiri. Tentu, untuk bisa melakukan ketaatan secara sempurna harus melalui cinta terlebih dahulu. Lantas apakah yang dimaksud cinta? Hakikat cinta dan klasifikasinya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang perlu dipahami sebelum membahas hakikat cinta adalah pengetahuan dan penemuan si pencinta. Menurutnya, cinta tidak akan tergambar, atau minimal tidak akan ada dalam sosok seseorang jika ia tidak mengetahui pada sosok yang ingin dicinta. Karena semua benda-benda mati tidak bisa dikatakan sebagai pencinta, karena tidak memiliki indera untuk menemukan apapun yang layak untuk dicinta. Pengetahuan dan penemuan menjadi proses penting untuk menemukan cinta secara hakiki.
Tentu nilai cinta tidak akan sama antara satu dengan lainnya. Semua tergantung seberapa besar pengetahuan dan penemuannya dalam pengembaraan si pencinta menemukan hakikat cinta dan kepada siapa akan mencinta. Rumusnya menurut Al-Ghazali, setiap hal yang ketika menemukan merasa nyaman dan tenang, maka ia akan dicinta. Mahbub. Setiap sesuatu ketika menemukannya merasa tersakiti dan bingung, maka ia akan dibenci. Dan setiap sesuatu yang sama sekali tidak berdampak bahagia dan luka, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dicinta maupun dibenci. Karena definisi yang ditawarkan Al-Ghazali adalah al-hubbu ibaratun an mailit tamah ila syai'il muladzi. Cinta adalah ungkapan dari ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Juga penting dipahami, jika kadar cinta sesuai dengan pengetahuan dan penemuan si pecinta, tentu akan menjadikan nilai cinta menjadi berbeda. Misalnya, mata akan senang dengan melihat sesuatu yang indah. Telinga akan senang ketika mendengar lagu-lagu yang baik dan irama yang tersusun dan rapi. Hidung akan senang ketika mencium bau-bau harum. Indera perasa akan senang ketika memakan setiap makanan yang enak dan lezat. Begitulah rumus cinta yang disampaikan Al-Ghazali. Seolah ia hendak mengatakan, cinta itu universal, tidak selalu tentang materi, akan tetapi nilai cinta sesuai dengan posisi masing-masing. Imam Al-Ghazali memposisikan cinta sebagai sesuatu yang memaksa. Tidak heran jika para pencinta membahasakannya sebagai sesuatu yang datang tanpa diundang. Al-Ghazali menyatakan, sesungguhnya kecintaan hati orang yang berbuat baik merupakan suatu yang bersifat pasti, tidak bisa ditolak. Itu merupakan watak dan naluri yang tidak bisa diubah. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membagi cinta menjadi 5 kategori. Pertama, cinta kepada diri, kesempurnaan dan keberadaannya. Yang kedua, cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Dan yang ketiga, cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, meski kebaikan itu tidak diperbuat untuknya. Dan yang keempat, cinta pada setiap sesuatu secara materi, seperti kecantikan, ketampanan, etika baik, ucapan lemah lembut dan lainnya. Dan yang nomor 5, kecintaan yang disebabkan satu frekuensi yang terjalin dalam diri masing-masing orang yang saling mencinta. 5 pembagian kategori di atas berdasarkan sebab-sebab cinta yang kerap kali terjadi pada manusia. Jika 5 sebab tersebut dimiliki oleh seseorang, maka secara pasti akan menjadi orang yang sangat dicinta. Contohnya, jika orang mempunyai anak dengan wajah tampan, cantik, baik etikanya, sempurna ilmunya, baik perangainya, berbuat baik pada orang lain, dan berlaku baik pada kedua orang tuanya, sudah tentu ia akan menjadi anak yang sangat dicinta oleh kedua orang tuanya, yang berhak dicinta. Sebagaimana disebutkan pada ayat dan hadis di awal pembahasan, cinta merupakan hal penting dalam Islam. Dengan cinta orang akan lebih semangat dan ikhlas untuk melakukan setiap sesuatu yang disenangi oleh yang dicinta. Dengan cinta pula, ia tidak lagi bertanya mengapa dan kenapa, karena semuanya dilakukan atas dasar cinta yang sudah melebihi segalanya. Karenanya, seharusnya cinta diberikan pada pihak yang memang berhak mendapatkan cinta dan layak untuk dicinta. Siapakah dia? Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicinta kecuali Allah Ta'ala. Jika ada seseorang hamba meletakkan cinta kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah. Jika ia benar-benar mengetahui sifat-sifat Allah, tentu ia tidak akan memperdulikan manusia dan fokus mencintai Allah, Zat yang Maha Kuasa. Namun demikian, mencintai Allah artinya juga harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama, orang-orang bertakwa dan para kekasih Allah. Kenapa demikian? Al-Ghazali menjelaskan, "Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun." Karena sesuatu yang dicintai oleh kekasih adalah seperti kekasih, utusan kekasih adalah seperti kekasih,
dan pencinta kekasih adalah seperti kekasih pula. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Melihat penjelasan ini, kita temukan bahwa hakikatnya tidak ada kekasih kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dicinta selain Allah. Yang paling layak dan paling sempurna memenuhi 5 kategori cinta di atas hanyalah Allah, bukan lainnya. Selain Allah mungkin hanya memiliki salah satunya, sedangkan Allah mempunyai keseluruhannya. Tentu jika orang masih memberikan cinta kepada selain Allah disebabkan dangkalnya pengetahuan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya dari kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.